Sadar nggak sadar kayak nyata banget itu gue diteror bener-bener bang. Dia nggak dengar suara gue, nggak bisa ngeliat gue. Di situ ada buaya putih. Ya gue ngerasa yang berlima ini ya berenam, yang bertiga Bang Doni sama Buluk ngerasa berdua. Itu namanya jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber dari negeri seberang, tepatnya di daerah Tangerang Selatan. Langsung aja gue perkenalkan nih, Bang Sanun. Bang Sanun, apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Bang ya? Masih aktif naik gunung Bang? Masih. Rencana bulan ini ada pendakian nggak nih? Bulan Juni, bulan besok gua ada rencana mau ke Salak. Salak. Wah, Salak mana Bang? Salak 1 atau 2 nih? Salak 2. Salak 2. Oke, semoga sukses Bang ya. Amin, amin, amin. Oke, sebelum masuk ke cerita nih, kalau gue boleh tahu Bang, lu ingin membawakan cerita pendakian pengalaman mistis lu saat di gunung mana nih? Ini gua mau bawain cerita pertama kali gua naik gunung. Itu Gunung Gede. Gunung Gede Pangrango. Di situ lu mengalami kejadian hal apa aja nih Bang? Di situ banyak gua dari dianterin burung jalak, terus di teror gua dari malam sampai gua turun sampai bawah itu masih diteror. Gokil lah, pokoknya nanti lebih lengkap lagi lah Bang ya, pas masuk ceritanya. Sebelum masuk ke cerita nih, gue mengingatkan kembali bagi kalian semua, jangan lupa di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share, dan jangan lupa juga nyalain loncengnya. Gue mengingatkan kembali juga buat kalian bahwasannya cerita yang gue angkat kali ini, pertama cerita dari Bang Sanun yang ingin menceritakan pengalaman pendakian mistisnya saat di Gunung Gede, bukan untuk menakut-nakuti kalian semua, tapi ambillah sisi positifnya, yang buruknya buang jauh-jauh. Oke, tanpa berlama-lama nih Bang, kita langsung aja masuk ke cerita. Ya jadi waktu itu baru-baru lulus sekolah tuh. Iya. Gua biasalah teman-teman pada ngumpul, ada rencana nih mau naik gunung. Ya waktu itu kan awam-awam, cuma satu orang doang tuh, abang-abangan gue lah. Dia ngajakin naik Gunung Gede. Oke lah, yang lain pada setuju. Gue berangkat 8 orang. Waktu itu masih naik motor. Naik motor gue 8 orang, 4 motor. Berangkat pagi. Sampai sana sekitar udah agak-agak siang lah. Gue ngurusi maksi segala macam. Habis ngurusi maksi gue makan-makan dulu tuh. Makan-makan barulah gue naik. Di situ juga pertama kali gue di wawancara juga tuh. Sampai itu Bang? Wawancara waktu itu ada stasiun televisi, gue juga nggak tahu tuh stasiun apa. Gue sempat diwawancara juga pas di pos. Nah barulah selesai itu baru gue naik 8 orang. Di awal gue masih ya biasalah, ada kendala segala macam. Pas nyampe sekitar pos 3 lah tepatnya. Nah, gue ketemu burung jalak tuh. Aneh kan? Burung jalak cuman jalan gitu kan, lompat-lompat gitu, nggak terbang. Ya, waktu pertama kali gue naik kan awam. Itu lompat-lompat doang. Aneh gue. Kok burung jalak lompat-lompat doang ya kan? Ya gue udah nggak mikir macem-macem. Gue ikutin aja. Gue ikutin burung jalak itu sampai dia berhenti. Nah pas gue istirahat tuh dia berhenti tuh. Gue istirahat dia berhenti nyari makan. Pas gue jalan lagi dia ngikut jalan lagi. Nggak kayak burung biasanya, cuman lompat nggak terbang. Sampai gue di pos 4. Sampai di pos 4 itu gue istirahat cukup lama. Gue makan dulu lah, ngisi tenaga segala macem. Gue selesai makan, gue lanjutin jalan lagi sampai di pos di kandang badak. Gue itu udah sore lah, sekitar jam 5:30-an. Gue diriin tenda di situ. Diriin tenda selesai, biasalah gue ngambil air selesai gue masak. Udah masuk waktu maghrib tuh Bang. Udah masuk waktu maghrib. Nah mulailah tuh gue diteror. Dari habis maghrib itu sampai pulang gue masih diteror.
selesai masak nih, masak udah, makan selesai, habis maghrib lah, habis maghrib biasalah ngopi-ngopi dulu ya kan, kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol segala macem. Di sini temen gua ada salah ucapan, dia ngomong ya kan, ya kalau istilah sekarang tuh sesumbar. Oh ya, sesumbar. Ya sesumbar, dia ngomong, gimana nih kalau ada macan? Ntar kita diapa-apain kalau ada macan? Biasalah awam ya kan, gue juga baru pertama kali naik gunung, dia juga sama. Pas selang berapa lama di belakang tenda gue bang, itu macan lagi gerem lama, bukan cuma gue sendiri yang denger, ada semua teman gue denger. Diem kan langsung, diem langsung hening. Wah, udah mikirnya yang aneh-aneh ya kan, udah diem, udah bacaan segala macem biar itu pergi. Ya kan nggak mungkin juga bang kalau itu macan asli ya kan. Iya. Lagi malam, gue mikirnya juga udah, wah ini bukan macan sembarangan nih, macan jadi-jadian nih ya kan. Udah gue bacaan segala macem tuh, hening sesaat nih, saat yang lain lagi pada ngobrol, hening sesaat. Udah dia mulai agak reda, barulah kita ngobrol-ngobrol lagi. Dia udah nggak ada, kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekitar jam 9 itu temen gua yang abang-abangan ini, yang paling tua lah, yang paling tua, dia ngeliat sosok nenek-nenek. Di depan tenda. Jadi posisinya ini yang paling tua nih, abang-abangan gua, paling pojok di depan pintu. Iya. Ini temen gua satu namanya si Buluk. Nah, gua di sini yang ketiga posisinya. Nah, ini abang-abangan gua ngeliat nenek-nenek di depan tenda. Lagi kayak ngawasin. Kayak ngawasin gitu. Cuman mondar-mandir, nggak nanya, nggak ini segala macem. Kaget lah nih abang-abangan gua. Kaget, minta ganti posisi sama gua. Gua yang gak tahu apa-apa, gue turutin ya kan, gue turutin. Nun, pindah nun. Gue di sini, gue di situ, lu di sini nih. Gue dingin banget kata dia. Oh iya bang, gue dengan polosnya, gue pindah, gue ke depan tenda. Ya kan gue nggak tahu kalau itu ternyata dia habis ngeliat nenek-nenek kan. Udahlah, dengan masa bodoh, gue pindah. Setelah itu, udahlah. Istirahat ya kan, udah tidurlah. Gua tutup pintu tenda gue tutup. Waktu itu gue pakai ini bang, tenda pramuka. Iya. Tenda pramuka itu kan gede tuh. Karena ya awal daki kan, alat-alat segala macam belum punya. Kebetulan nih temen gue si Sarip itu anaknya guru. Nah, si Sarip anaknya guru, gua inilah dia, ternyata bokapnya itu punya ada tenda di sekolahan yang bisa dipakai, tenda pramuka kayak gitu. Oke lah, akhirnya gua bawa tenda itu kan muat tuh buat 8 orang, masih lebih malah kan. Gua tidur situ semua berjejer gitu. Di situ macan itu tuh masih ada bang, macan itu ternyata belum pergi, masih ada, masih muter-muter lah. Masih sekeliling tenda gua gitu, dengan suara masih geremnya dia. Ya lu tau lah suara gerem macan gimana kan. Situ ya gua dengan masa bodohnya dengan bebacaan segala macem. Nah itu akhirnya gua beraniin buat tidurlah rame-rame. Nah pas tidur itu bang, kayak nyata nggak nyata itu gue ngimpi ketemu kakek di situ dengan pakaian kayak petani, enggak yang pakai juga yang ini, kayak petani gitu, kayak petani. Di situ gue dalam mimpi gue tuh, gue cuman nggak terlalu inget ya, ada beberapa lah yang masih gue inget. Dalam mimpi gue itu gue ketemu dia, gue sapa, Kong, kalau kita kan orang Betawi, ya, gue sapa Kong, iya Cuk, sini Cuk. Nah gue ngobrol lah, gue lupa tapi ngobrol apa.
Selang beberapa lama gue diajak ke rumahnya, ayo cu ikut ke rumah kakek, kata dia. Gue ikutlah ke rumah dia. Nah rumah dia itu bang masih kayak bilik zaman dulu, masih kayak apa sih, bilik bambu kayak gitu. Terus adanya itu di tengah-tengah kebun atau sawah gitu, pokoknya banyak pohon lah kayak kebun gitu. Terus gua diajak ngobrol-ngobrol, di situ. Katanya sih dia itu penjaga daerah situ. Gue lupa tapi namanya bang, gue lupa namanya. Seingat gue itu dia cerita kayak gitu. Terus gue diajak ke beberapa tempat yang seingat gue itu, gue juga ke air terjun yang ada di samping. Bukan air terjun Ciberem tapi bang, bukan air terjun yang di Ciberem itu, bukan, itu beda. Seingat gue diajak situ. Itu lama tuh bang gue mimpi. Itu gue mimpi dari sekitar jam 10 ya, jam 10 malam itu sampai gue dibangunin subuh buat summit. Nah, itu gue dibangunin, cuman secara sadar nggak sadar kayak nyata banget, tapi gue mimpi gue diajak sama dia. Nah itu gue dibangunin, itu udah masa bodohin dah gitu. Pas bangun udah kayak ngeblank segala macam, udah masa bodoh lah gue. Selesai itu gua beres-beres kan buat summit, dibangunin kan, nun, ayo summit nun. Udah sekitar jam 4 setengah 5 lah bangunin. Oke lah gue bangun, udah gue lupain itu, beres-beres tuh buat summit. Waktu itu gue cuman bawa makanan, kopi sama air itu cuman 1 botol kalau nggak salah bang. 1 botol, karena gue pikir, kata abang-abangan gue nih yang paling senior, kata dia dekat, nggak terlalu jauh dari kandang badak ke puncak. Oke lah, jadi nggak terlalu banyak bawa kan, paling makanan cemil-cemilan sama air 1 botol sama kopi. Itu gua selesai beres-beres langsung berangkat nih, gua naik. Pas naik itu gua diteror bener-bener bang di situ. Nggak jauh dari tenda gua jalan, nggak jauh dari tenda itu ada pertigaan. Ada yang ke kiri, ke kanan, ada yang lurus kan. Nah, kan gua harusnya lurus nih. Temen gua nih satu ke kiri, gue pikir mau kencing kan. Ya gua kan posisi gua di tengah. Nah yang di belakang ini yang paling senior lah, yang ngajak gue naik kan, dia paling belakang. Temen gue ini di posisinya di depan abang-abangan gue nih, seniornya di depannya dia belok udah agak jauh. Ini abang-abangan gue nih namanya Bang Doni sadar kalau itu bocah temen gue nih yang ke kiri itu, si Buluk namanya, si Buluk udah lain nih. Ngapain dia jalan bahaya ya kan, ditarik lah sama Bang Doni ini, ditarik. Set, ngapain lu? Ngapain kesono? Itu bang, ada cewek bang, cakep banget, kata si Buluk. Ada cewek cakep banget. Ya kan gua rame-rame ini dong, apaan sih, mana sih cewek, ya kan. Kata Bang Doni juga, Bang Doni ini negesin, kagak ada cewek, kata Bang Doni. Si Buluk udah mulai nggak sadar kalau yang diikutin itu emang bukan cewek beneran, karena kan yang lain nggak ngeliat bang. Cuman si Buluk posisinya yang lihat. Disadarin lah Bang Doni, wah digeprak-geprak kayak gitu, nggak ada cewek, lu lihat no. Baru mulai sadar, oh iya astagfirullah, nyebut langsung, astagfirullah. Oke lah, udah, kata Bang Doni, udah jalan lagi. Nggak berapa lama gue jatuh bang. Gue jatuh kayak ada yang nentang kayak gitu. Jatuh, set, gue kan posisi bawa senter kan. Gue jatuh di atas batu. Mati nih senter. Harusnya kan senter walaupun kepentok batu kan masih nyala bang. Ini mati, nggak ada sama sekali. Sedangkan senter gue cuma ada di posisi depan. Gue megang 1 sama di belakang. Senter gue mati, gelap dong posisinya. Gelap kan, yang di tengah nggak terlalu dapat sinar. Segala macam jalan.
Nah, adalah temen gua satu lagi namanya Oji. Dia posisinya di depan temen gua, dia kedua atau ketiga, gua lupa waktu itu. Dia kayak dilemparin kayu. Kata dia sih bukannya kayu, kayak sejenis tongkat, karena ada motif, kayak ada motif di gagangnya gitu bang. Dilemparin tongkat, nggak jauh dari tempat gue jatuh itu. Oke lah, dia nggak cerita kan waktu itu. Gue lanjutin jalan ya kan, naik. Nah di situ juga aman lah, istilahnya aman. Udah nggak ada gangguan nih. Sekitar jam 6 atau setengah 7 gue nyampe puncak kan. Jam 6 atau setengah 7 gue nyampe puncak. Air gue habis nih bang, air gue habis. Sedangkan teman gue yang dua nih, si Sarip sama si Jenal, ini udah haus nih, udah di tenggorokan, udah susah buat ngomong segala macem. Akhirnya kan gue abang-abangan gue nih yang senior mutusin, udah lu tunggu di sini di puncak. Gue yang sama yang lain turun ngambil air ke Surken. Akhirnya dengan berat hati tuh dia gue tinggal berdua, karena nggak mau ngambil resiko juga kan, udah nyampe tenggorokan, udah susah buat ngomong segala macem. Gue tinggal dia di puncak, gue 6 orang turun ke Surken ngambil air, foto-foto lah segala macem. Udah gue naik tuh balik lagi ke puncak. Kayaknya pas di puncak itu dia berdua, atau nggak ngobrol atau emang bengong ya kan, segala macem. Udahlah di situ gua selesai foto-foto segala macem, gue turun ke bawah. Di sini gua kepencar bang, jadi 2 grup. Gua 5 orang di depan, 3 orang di belakang. Gue turun. Emang yang 3 ini, Bang Doni, Sarip, sama si Buluk. Dia foto-foto dulu, sedangkan gue sama yang lain nih 5 orang udah selesai lah foto-foto segala macem. Gue turun ke bawah, gue turun duluan, di belakang sisa 3 kan. Nah di sini gue diteror lagi bang. Si Sarip yang asli dihilangin. Yang sisa 2 orang. Yang 2 orang ini nggak bisa ngelihat, nggak bisa denger suara si Sarip sama wujudnya si Sarip. Jadi yang 2 ini ngerasa dia cuma berdua bang. Dia cuma berdua, si Sarip di depan, pikirannya gitu. Si Sarip ngobrol segala macem, manggil segala macem, nggak dijawab sama yang 2 ini nih, si Bang Doni sama si Buluk. Gue di depan kan posisinya, sedangkan gue di depan 5 orang dong. Gue ngerasanya 6 orang bang, sama si Sarip itu. Nah gue belum sadar itu bang, kalau gue cuman berlima, gue ngerasanya berenam. Yang lain pun sama, rasanya berenam sama si Sarip itu. Singkat cerita gue turun, sampailah di camp, di tenda gue. Sampai di tenda, gue beres-beres buat masak lah. Nah itu di tengah perjalanan gue ketemu sama porter bang. Porter yang dari bawah, waktu itu gue bareng ngobrol-ngobrol lah segala macem, udah kenal juga kan, karena dari bawah barengan. Dia bawa orang dari Jakarta kan, gue sempat ngobrol juga sama dia pas sebelum nyampe tenda gue ketemu sama dia, ngobrol segala macem lah. Mana orang saya bawain makanan ke tenda udah pada nggak ada. Ya mang, tadi saya subuh ke puncak, oh pantesan saya bawa makanan nggak ada, kata dia. Nah itu juga jadi bahan gue buat nanya ya kan. Gue sampai tenda berlima ya kan. Nah ini dia bertiga lagi berdebat masalah kenapa si Sarip ngomong, si Sarip teriak-teriak nggak ada yang denger. Nah ternyata yang 2 ini nggak ngeliat sama sekali bang, nggak bisa ngeliat, nggak bisa denger. Istilahnya si Sarip
udah nggak ada lah. Yang ada di pikiran Bang Doni sama si Buluk ini, si Sarip di depan bareng gua sama yang lain. Ternyata si Sarip ini adanya di belakang. Untungnya si Sarip jatuh bang. Si Sarip jatuh, teriak-teriak dong, minta tolong. Bang, tolongin gua. Si Sarip teriak-teriak, barulah nih yang dua, Bang Doni sama Buluk nih sadar. Nah, barulah dia pada ngeh. Nah itu berdebat tuh bang. Lah kok lu di sini Rip? Bukannya lu tadi di depan sama si Cano sama bocah pada? Kagak bang, gua dari puncak di belakang sama lu bertiga. Tapi kenapa lu gua ajak ngobrol, gua ini segala macam enggak nyautin, kata dia. Ini mau berdebat, gua yang berlima masih ini kan, masih belum sadar juga. Gua tegesin lah ke mereka bertiga nih. Apaan sih? Ini Nun, masa Bang Doni sama Buluk gua ajak ngobrol dari puncak, kagak ada yang nyautin sama sekali. Sampai gua jatuh, gua teriak lama tuh, baru dia denger. Padahal jarak gua ya bener-bener di belakang dia bang. Jaraknya tepat di belakang Bang Doni sama Buluk nih. Tapi dia nggak kan, nggak sadar kalau si Sarip ada di belakang. Sedangkan gua yang berlima, ini juga dong ngeyel. Lalu sama gua Rip, lu berenam sama gua di depan. Kagak, kata dia, gua di belakang sama Bang Doni, cuman dianya pada diem baik, kagak nyautin gua, kata dia. Ya gua dengan ngeyel lah, sama yang lain juga kan, si Om Pujen sama si Cendil juga kan ngeyel kan, emang lu sama gua Rip, lu ngobrol sama gua segala macem gitu. Si Sarip masih ini di belakang kan, gue di belakang Bang Doni sama si Buluk, gue ngobrol kagak disautin, gue teriak kagak disautin, kata dia. Kagak ada yang nimpalin gue ngobrol, gue jalan sampai gue jatuh Nun, kata dia. Itu gue jatuh teriak-teriak gue lama, baru sadar gue udah bisa berdiri lagi, kata dia. Udah bisa berdiri lagi, baru dia pada sadar. Gue teriak-teriak kencang banget, baru tuh dia pada sadar. Gue masih ngeyel nih, masih ngeyel kalau dia sama gue berenam. Padahal yang bener itu emang si Sarip di belakang posisinya. Posisi Sarip di belakang bertiga sama Bang Doni sama Buluk. Gue cuman berlima. Tapi di situ gue ngerasanya gue berenam bang. Gue berenam sama si Sarip ini. Itu sempet ngobrol, emang ngobrol juga bang. Ternyata si Sarip itu ada di belakang sama Bang Doni sama Buluk, tapi nggak kelihatan, nggak bisa dengar suara juga. Bang Doni di situ mulailah, udah dibahasnya di bawah aja, kata Bang Doni. Dibahasnya di bawah aja, udah kita lupain. Sekarang kita ambil air masak dulu, kata Bang Doni. Di situ gua udah ini, kata Bang Doni kayak gitu kan, dia kan senior gua, istilahnya abang-abangan gua yang ngajak gua naik kan. Ya udah, gue ngambil air, masak dah tuh, masak, ngopi segala macam, beres-beres tenda, gue turun kan, gue sekitar jam 10 atau jam 11 sih, gue turun ke bawah, aman bang, nggak terjadi apa-apalah. Gue turun sampai pos 2 kalau nggak salah. Nah itu udah mulai aneh lagi tuh bang. Sampai pos 2 itu udah mulai aneh. Gue istirahat, ngopi-ngopi segala macem lah, nyantai kan, cowok semua santai. Gue istirahat beberapa lama, jalan lagi. Gue turun sampai di jembatan bang. Jembatan, teman gue minta break nih, namanya si Oji minta break. Gue break di jembatan. Ngapa sih Ji? Tanggung, kata gue, dikit lagi. Kagak nih, karir gue berat banget, kata dia. Padahal dari atas enteng, kata dia. Wah, aneh kan? Karir dari atas enteng, sebelum nyampe jembatan, karir berat. Aneh dong bang. Gue sempat mikir aneh-aneh juga lah waktu itu. Gue mikirin aneh-aneh. Kata Bang Doni, udah istirahat aja, kata Bang Doni. Oke lah, gue istirahat sebentar.
nyopot segala macem. Setelah beberapa lama gue ngerokok ya kan, lanjut turun. Lanjut di situ gue ketemu ular bang. Ularnya nggak gede, sekitar 2 jari, tapi adanya di tengah jalur, di bebatuan kayak gitu, adanya di tengah-tengah jalur. Ularnya emang nggak gede, tapi kan ngedon juga bang. Ngeliat ular di tengah jalur, gue juga sempat istilahnya mau mundur nih, udah mundur lagi, kita ngaso lagi apa gimana. Bang Doni minggirin ularnya, dipinggirin, digusah-gusah pakai kayu. Dia nyari kayu, Bang Doni nyari kayu kan, digusah, dipinggirin lah itu ular, pinggirin sampai minggir. Gua lanjut jalan turun. Di sini udah mulai aneh nih bang, udah yang keril berat segala macem, terus perasaan gua juga udah mulai lain nih. Wah, kayak ada yang aneh di pas perjalanan pulang gua dari sebelum jembatan itu udah mulai aneh. Gua udahlah lanjut sampai di Telaga Biru bang. Telaga Biru, Bang Doni sama si Bulu ngajakin foto-foto. Gue dengan anehnya nggak berani masuk ke area Telaga Biru bang. Padahal kan jaraknya dari jalur ke Telaga Biru kan itu nggak terlalu jauh kan. Terus ada kayak space berapa meter gitu kan, tanah berapa meter gitu kan dari jalur. Gue nggak berani masuk bang. Gue sama si Ompu waktu itu. Gue sama si Ompu, gue sempat nengok kayak gini ya sama si Ompu kan. Jangan dulu ah, kata si Ompu. Gue juga udah mulai perasaan gue nggak enak kan. Iya, kayak ada yang aneh juga nih. Tau Bang Doni dengan kekehnya, ayo nun, udah kita foto-foto dulu. Kapan lagi kita foto-foto di sini? Belum tentu kita naik lagi, kata dia. Gua masih tatap-tatapan sama si Ompu. Gimana Pu? Kita foto-foto agak? Kayaknya gue berat banget nih buat masuk ke area itu Telaga Biru. Iya nun sama. Udah dah, yuk foto-foto bentaran, kata si Ompu. Akhirnya gue beraniin, gue masuk ke area Telaga Biru itu bang. Gue masuk di situ. Cepet lama kan ngobrol-ngobrol, foto. Buat foto itu nggak ada orang sama sekali tuh bang, nggak ada orang sama sekali. Sedangkan gue foto harus semua kan. Itu pakai keril, didiriin kan kayak gitu. Kamera di HP didiriin gitu. Lama kan buat nge-shot segala macem, buat wah pasnya segini nih, lu di sini segala macem kan. Agak lama sebelum foto itu gua beberapa temen gua dengar keramaian bang. Dengar keramaian dari arah atas yang mau turun ke bawah. Gue pikir itu orang bang. Gue denger kan, wah ada orang tuh mau turun tuh, suaranya rame banget. Iya kata temen gue juga yang denger nih. Kalau nggak salah gue bertiga bang yang denger. Gue, Ompu sama si Jenal. Kalau nggak salah gue denger bertiga. Iya tuh suara orang tuh. Udah kita minta fotoin aja daripada ribet kan, ngeset segala macem, HP jatuh mulu. Gitu. Udah kita tungguin aja. Kita minta fotoin bentaran doang. Gue tungguin sampai beberapa menit nggak ada yang turun bang. Sampai gue cek ke jalur agak naik sedikit kan dari Telaga Biru, nggak ada orang sama sekali bang. Nggak ada orang sama sekali. Berarti kan yang gue dengar bukan suara orang dong. Iya. Sedangkan suaranya berisik bang. Suaranya berisik. Berarti kan itu nggak terlalu jauh kan dari gua, dari posisi Telaga Biru yang gua mau foto itu kan berarti nggak terlalu jauh kan. Udah kedengeran suara berisik. Sedangkan dicek nggak ada, kosong, nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang turun. Gua udah mikir segala macem. Udahlah, ayo yuk foto-foto dah. Nggak ada orang. Yang lain juga kan aneh kan. Masa sih tadi suaranya banyak banget orang, rame. Yang nggak denger, aneh. Iya. Perasaan emang kagak ada orang nun, kata yang temen gue nih. Nggak ada orang. Lu denger suara orang? Iya, gue denger suara orang rame, tapi nggak ada orang. Gue berdebat di situ juga kan, berdebat.
lama, udah foto-foto lah. Sedangkan gue bertiga dengar, yang 5 orang nggak dengar. Aneh sendiri, gue foto-foto di situ. Nah, pas foto-foto itu bang, di situ ada buaya putih. Buaya putih itu masuk ke foto, tapi fotonya udah agak blur lah. Itu kan gue naik waktu itu udah 2014, pendakian pertama gue. Udah beberapa kali dikirim kan, ganti HP segala macem. Fotonya itu udah agak blur, tapi masih kelihatan sedikit. Di situ kelihatan buaya putih lagi ada di atas sampan bang. Di atas, kalau orang Betawi bilang getek. Di atas sampan kayak gitu, sambil megang kayak dayung. Kayak dayung. Nah di situ jelas bang, buaya putih, ada buntutnya, ada kepalanya juga, sambil megang ini. Ternyata yang gue takutin itu, yang gue nggak berani masuk ke area itu, ternyata emang udah ada gaibnya segala macem lah yang mau hadir, istilahnya yang mau ngikut di foto-foto gue segala macem. Mungkin dia mau inilah biar orang tahu kalau dia ada di situ segala macem. Itu juga kan gue udah langsung ngecek kan, habis foto-foto kan langsung turun tuh, nggak langsung ngecek. Mungkin kalau gue langsung ngecek di situ lari bang. Iya. Ke waktu itu kan belum dikirim kan, masih jelas banget kan, masih jelas banget bang itu. Naik di sampan, sedangkan nggak ada sampan. Di Telaga Biru nggak ada sampan, bentuknya buaya warnanya putih. Siapa yang nggak kaget bang? Kalau dicek langsung lari bang gua rame-rame. Untungnya nggak dicek langsung kan di bawah. Oke, lanjut terus turun. Udah turun, udah nyampe bawah, baru kita cerita-cerita segala macem. Ternyata yang ngimpi ketemu aki-aki tuh, kakek-kakek itu bukan gue doang bang, ada beberapa orang. Kalau nggak salah si Oji teman gue, si Oji dia ngimpi juga bang sama. Dia ngimpi malah diimpiin nenek-nenek itu bang, nenek-nenek yang gue bilang tadi mondar-mandir di tenda. Dia ngimpiin nenek itu juga sama kakek-kakek itu. Emang di mimpi dia tuh, dia dikasih tongkat sama nenek-nenek itu, yang di pas gue jatuh, nggak jauh dari gue jatuh, dia kayak dilempar kayu gitu. Ternyata dia dikasih tongkat itu sama nenek-nenek itu, dan dia ngimpi kakek-kakek itu juga bang. Lanjutlah gue debat segala macam yang masalah si Sarip hilang itu bang. Posisinya gue berlima, jadi belakang bertiga. Di situ debat lama tuh bang, debat nggak ada solusi ya kan, karena ya gue ngerasa yang berlima ini ya berenam, yang bertiga Bang Doni sama Buluk ngerasa berdua. Debatnya lama itu, akhirnya gue ketemu sama porter yang awal gue naik bareng bang. Porter yang gue naik bareng. Di situ gue nanya, Mang, kan tadi pas Mamang mau ke puncak ketemu saya berapa orang Mang? Tanya gitu kan. Ya tadi cuman berlima. Saya ketemu Doni, dia kan kenal nih sama Bang Doni, maksudnya udah ngobrol kan di jalan, karena yang paling tua lah. Dia kenal sama Bang Doni. Tadi Bang Doni sama itu bertiga, kata dia. Bertiga. Berarti kan penglihatan dia bener bang. Penglihatan porter ini bener. Gua di depan berlima, si Sarip sama Bang Doni sama Buluk di belakang bertiga kan. Bener penglihatan dia. Gua masih ngeyel nih. Bang, gua berenam, bukan berlima. Enggak. Kamu berlima, kata porter yang ini. Mang, saya berenam sama dia nih. Gue tunjuk tuh si Saripnya, nih sama dia, gue bilang. Enggak, kamu berlima, yang itu lagi di belakang 3, kata dia. Bertiga. Nah di situ gue mulai, wah ini ada yang salah nih. Di
Di situ gue mulai mikir tuh, wah ada yang salah nih, berarti yang barengan gue siapa ya kan, yang barengan gue siapa nih. Gue mulai tanda tanya ada tuh, tanda tanya. Gue perjelas nih ke si Sarip, Rip, lu dari puncak bukannya bareng gua? Kagak nun, gue di belakang Bang Doni, cuman emang posisinya kayak gimana gitu ya, dia nggak dengar suara gua, nggak bisa ngeliat gua, kata dia gitu. Sampai gue jatuh itu baru dia sadar kalau ada gua. Itu karena gue teriak-teriak, kata si Sarip. Berarti yang sama gue siapa, Rip? Ya kan, gue nanya kan, lu berenam lu sama gua, kata dia. Iya, lu tanya apa bocah yang lain tuh, yang turun barengan gue yang awal, gua kata gitu kan. Nah yang lain juga kan, iya lu mau gue di belakang segala macem gini-gini. Gue nanya lagi sama si Mamang, Mang, emang ada yang bisa nyerupain kayak gitu di sini? Gue tanya kayak gitu kan. Si Mamang ini bilang udah beberapa kali kejadian kayak gitu, Mang, kata dia nih, kata si Mamang porter itu. Beberapa kali kejadian emang ada jin yang bisa nyerupain orang lain sampai ngobrol kayak Orang biasa ya? orang biasa, jelas kayak gitu, emang ada, kata si Mamang. Itu kalau gua nggak salah nih ya, kalau gua nggak salah itu namanya jin korot. Jin apa? Si korot, kalau orang sana bilang si korot, kalau gua nggak salah, kalau gua nggak lupa juga ya si korot, tapi gua masih agak ingat lah si korot. Setelah gua tahu itu si namanya si korot, mulai di situ Bang, segala macem kecamuk, segala macem yang salah-salah ucapan segala macem. Di situ si Ompu pun minta maaf sama gua Bang. Si Ompu minta maaf karena dia ngomong yang macan itu Bang. Maklum lah, baru awal-awal daki kan, pertama kali daki, omongan masih kurang dijaga. Dan gue ngerasain bener itu Bang, si Ompu ngomong, awas ada, ntar kalau ada macan kayak gimana nih kita, ntar dimakan apa gimana kita. Itu kejadian langsung Bang, itu selang cuma beberapa jam, itu langsung kejadian ada macan di belakang tenda gua, kayak ngawasin segala macam. Itu mulailah introspeksi segala macam, yang kesalahan waktu di atas, waktu dari awal pendakian sampai ngecamp. Si Sarip juga di situ ngomong, emang pas mau sampai pas tanjakan setan dia udah mulai ngeblank Bang. Si Sarip udah mulai ngeblank segala macem. Sampai di puncak posisinya kan gue tinggal dia berdua sama si Jenal kan. Di situ kata si Sarip dia mulai kayak bengong gitu, kayak bengong. Mungkin di situ si korot ini menyerupain dia lah, kayak gitu. Jadi emang ya kesalahan gue juga sih, kenapa dia nggak gue ajak aja ke Surken. Itu kalau si Sarip nggak bisa dilihat Bang, mungkin gue bawa jin itu. Si korot itu mungkin gue bawa pulang, karena kan di mata gue jelas Bang, di mata gue sama yang lain yang barengan gue 5 orang itu jelas kan. Si Sarip ngobrol juga kan segala macem. Mungkin kalau si Sarip waktu itu nggak jatuh minta tolong teriak-teriak, ya mungkin si Sarip gue bawa pulang yang jin itu Bang, bukan si Sarip yang asli. Kata si Mamang itu pun ada kemungkinan kayak gitu, ada kemungkinan si Sarip yang aslinya dihilangin, yang gue bawa pulang yang jin itu Bang. Ya mungkin itu aja Bang cerita dari gua, karena awal-awal pendakian ya gua juga sebelum naik kan dibilangin tuh nggak boleh ngomong sembarangan segala macam, jaga sopan santun karena kita tamu kan. Ya tetap aja Bang, di atas gunung kita namanya sambil bercanda-bercanda segala macam, pastikan ada kelepasannya juga. Cuman ya untungnya sih alhamdulillahnya gua pulang masih selamat Bang, masih utuh 8 orang. Poin yang utama itu ya nih. Iya. Oke. Oke teman-teman, mungkin itu cerita dari Bang Sanun saat pendakiannya di Gunung Gede Pangrango ya Nun ya? Iya. Via Cibodas
sempat mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar batas nalar kita semua, di luar batas logika kita sebagai orang awam, sebagai orang yang tidak bisa melihat hal gaib apapun itu. Tapi di sana lu merasakan kejadian itu Iya. nyata banget ya Nun ya. Nyata banget itu bang. Nah di sini gue pengen ulas balik Nun, saat pendakian lu di Gede Pangrango, awal perjalanan lu kan ini sempat mengalami keganjalan yang tadi si Ompu sempat ngomong kalau dia merasa takut kalau ada sosok harimau ya. Iya betul. Sampai akhirnya terjadi ada suara auman harimau ya kan yang mengelilingi tenda lu nih. Dan lanjut senior lu itu melihat abang-abangan ya, abang-abangan lu melihat sosok nenek-nenek nih. Sebelum pada akhirnya lu dimimpiin sama sosok kayak kakek. Nah di sini gue pengen tanya nih Nun. Lu tadi menjelaskan ada air terjun nih, yang tadi lu jelaskan juga dalam cerita lu sebelumnya. Lu menjelaskan kalau bukan air terjun Ciberem nih. Iya, bukan air terjun Ciberem bang. Dan gua habis pendakian itu ya, gua main ke rumah porter itu karena gua kenalan minta nomornya. Gua main ke situ ke rumah dia. Nah gua diajak ke air terjun yang di samping bang. Jadi dari kalau kita mau daki kan lurus tuh ke tulisan yang itu. Nah sebelum tulisan itu kayak ada lapangan gede gitu. Nah itu belok ke kanan. Nah di situ emang ada air terjun kayak pecahan gitu bang, kayak pecahan gitu. Nah di situ ada kayak tempat buat mandi orang kalau inilah kayak buang sial segala macem, cuman dialingin sama anduk. Nah gua ke situ bang, gua diajak ke situ sama porter yang gua ketemu waktu itu. Dan lu mengalami kejadian itu saat mimpi lu dibawa sama kakek itu. Iya, tapi posisinya beda bang, nggak ada kebun sama rumah segala macem. Udah beda. Air terjunnya mirip banget yang. Ya, air terjunnya sama bang, sama yang gue dibawa waktu gue mimpi itu. Nah, setelah pagi datang, lu mencoba untuk summit, lu mengalami kejadian-kejadian yang mungkin aneh nih menurut lu. Lu temen lu kan sempat dehidrasi ya kan, kehabisan air. Kehabisan air, gue kan bawa sebotol doang. Dan lu memutuskan untuk turun ke surken untuk ambil air. Nah, yang gue pengen ulas di sini tentang si Syarif nih. Syarif ini kan kita bisa katakan jiwa dan raganya itu kayak dihilangin gitu aja kan? Iya betul. Sorry, lu melihat si Syarif itu ada di rombongan lu, padahal bukan si Syarif. Ya. Dan si rombongan yang belakang ini seharusnya Syarif yang asli kan? Iya betul. Nah di sini lu menyatakan sempat debat juga kalau Syarif yang asli itu ada di rombongan gua. Ya, gua berlima jadi berenam sama si Syarif itu. Dan rombongan yang belakang ini nggak melihat sosok si Syarif. Iya betul. Yang pada akhirnya Syarif terjatuh jatuh. dan baru sadar tuh, minta pertolongan ya kan, baru dibubris. Loh, lu bukannya di depan, yang rombongan belakang lu tadi menyatakan ke lu kan. Akhirnya si Syarif baru sadar kalau Syarif ada di rombongan belakang ya. Ini sebenarnya gua pengen ngambil kesimpulan ini sangat gokil banget sih. Jadi ada rombongan dari tim pendakian lu yang nggak diundang ya. Iya betul. Lu menyatakan tadi juga ada salah satu sosok yang benar-benar menyerupain orang ya kan. Tapi jin apa tadi kan? Korod. Jin korot ya. Ya, kalau orang bilang sana si korod. Si korot ya. Lu juga mungkin tadi lu bilang agak lupa atau nggak salah ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi lah ini ya. Udah lama juga kan. Nanti mungkin teman-teman yang mungkin nanti teman-teman yang tinggal di sana atau tahu tentang jin korot ini bisa dievaluasi lah ya. Bisa dibetulin. Nah, si jin korot ini menurut gua kayak jin usil juga Nun ya. Kalau dengar ceritanya sih emang usil bang. Usilnya mungkin karena ngelamun atau karena ada salah ucapan gitu. Dia sering katanya sih ceritanya dari porter gitu. Sering emang sampai dia bisa menyerupain manusia. Ya, dan ya kalau gua yang ngalamin sih itu nyata bang. Dan ngobrol dalam ingatan gue ya emang gua ngobrol bareng sama yang 5 ini pun sama, bukan cuman gua doang. Jadi emang bener-bener nyata. Padahal yang di rombongan itu bukan si Syarif ini. Iya. Si jin korot ini ya. Si korot ini. Gila sih menurut gua. Nah setelah turun lu mengalami kejadian yang aneh juga nih. Lu
sempat foto-foto di Telaga Biru. Ya. Di foto ini lu menangkap suatu penampakan buaya putih ya? Iya betul. Ini fotonya masih ada nggak Nun? Ada, cuman udah agak-agak ngeblur tapi masih kelihatan lah. Masih kelihatan ya? Masih Mungkin kelihatan nanti lah, penampakannya masih kelihatan. bisa kita masukin di slide sini Nun ya? Bisa. Bisa nanti. Nanti gue kirim ke lu. Boleh, nanti gue bakal masukin di slide video ini tentang sosok penampakan buaya putih. Nah, setelah lu turun juga lu mengalami kejadian yang aneh juga nih. Lu sempat berdiskusi setelah turun bersama teman-teman lu yang mengalami kejadian aneh, ternyata bukan lu doang Nun ya? Iya. Teman-teman lu juga mengalami itu ya? Salah satunya yang dimimpiin sosok nenek dan kakek Ya, nih. betul. Ternyata setelah nyampe bawah kan, setelah nyampe bawah di warung lah, gua ngasal dulu di warung karena kan gua bawa motor, gua taruh di situ kan dekat parkiran. Waktu itu kan masih di depan kan, masih di warung-warung gitu kan parkirannya. Situ gua sambil ngopi-ngopi. Nah ternyata gua cerita, gua diimpiin kakek-kakek itu yang katanya dia penjaga situ. Ternyata dia juga ngimpiin, malah dia ngimpiin nenek-nenek yang dilihat Bang Doni waktu di tenda itu. Oke. Sebenarnya kejadian pendakian lu ini sangat gila banget sih Nun. Lu kayak mengalami teror dari malam sampai turun nih. Iya betul. Oke, sebelum mengakhiri cerita nih, lu punya pesan-pesan gak nih Nun buat teman-teman semua yang ingin atau pemula atau pendaki lain atau siapapun itu dalam pendakian gunung? Ya pesen-pesen gue sih kalau kita naik gunung gitu buat yang baru-baru ya jaga sopan santun, terus jangan buang sampah sembarangan sama jaga ucapan lah, karena gue ngerasain sendiri gimana nyatanya belum cuman jarak beberapa jam omongan itu langsung terbukti. Ya pesen gue sih itu aja lah, jaga sopan santun sama jaga omongan, namanya kita tamu di sana ya kan, di gunung. Penting banget tuh sopan santun ya. Kita jaga dimanapun kita berada, mungkin nggak cuma di gunung doang Nun ya. Ya. Di rumah, dimanapun lah Dimanapun itu lah, banget sopan lu santun. jaga. Ya walaupun lu lebih tua atau ya lu punya nama segala macem lah, sopan santun tetap harus dijaga. Oke. Thank you banget nih Nun udah mau ngasih cerita di besok pagi. Sama-sama. Dan gue mengingatkan kembali buat teman-teman semua bahwasannya cerita yang diangkat oleh Bang Sanun ini bukan untuk menakut-nakuti teman-teman semua, tapi bisa dan ambil sisi positifnya dalam cerita kali ini. Oke, bagi teman-teman semua, kalau mungkin mempunyai cerita mistis pendakian gunung yang ingin ceritanya diangkat di besok pagi, bisa langsung DM di Instagram atau melalui email besokpagi@gmail.com. Nanti bakal gue cantumin juga di kolom deskripsi. Dari gue mungkin itu aja Nun ya. Ya. Lo mau ada pesan-pesan lagi nggak mau tambahin? Enggak lah, cukup lah. Cukup lah ya. Cukup lah. Oke. Cukup sekian mungkin cerita kali ini. Kurang lebih mohon maaf dari gue Indra dan Bang Sanun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.